Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Mula Hati. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kekatolikan ya. Dan siapapun juga di antara sobat semua yang ingin mengenal lebih dalam tentang kekatolikan itu seperti apa, mari kita simak. Untuk sesi kali ini saya akan sharing berkaitan dengan satu prinsip dasar ajaran di dalam gereja Katolik, yaitu tentang istilah Ecclesia Supplet ya. Ini adalah bahasa Latin dengan arti tertentu. Nanti kita lihat seperti apa arti dan makna serta penerapannya secara dalam pastoral gereja Katolik. Tetapi sebelum saya mulai, mohon bantuannya ya untuk like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan semakin dapat mencerahkan kehidupan beriman kita dan juga dalam memupuk toleransi antar umat beragama. Oke ya, mari kita lihat apa itu Ecclesia Supplet. Sebelum kita masuk lebih jauh, pernah tidak Anda bertanya, jika ada kesalahan dalam proses pelaksanaan sakramental itu, apakah rahmat sakramennya itu tetap sah dimiliki oleh umat tidak? Apakah rahmat itu tetap dapat dimaknai dengan benar atau tidak oleh umat? Oke ya, mari kita lihat pelan-pelan. Jadi, Ecclesia Supplet itu adalah sebuah prinsip hukum, kanonik, dan teologis gereja Katolik yang secara harafiah berarti gereja melengkapi atau gereja yang mencukupi. Nah, prinsip ini ingin menyatakan bahwa jika ada kekurangan hukum atau yuridis, atau kekurangan sakramental, atau kekurangan formalitas yang terjadi di dalam pelaksanaan sakramen atau hukum gereja, gereja sebagai otoritas tertinggi yang mengurapi itu memiliki kekuasaan untuk melengkapi atau memvalidasi tindakan tersebut. Asalkan, ada syaratnya ya, asalkan niat dasarnya benar dan elemen esensial dari tindakan sakramen tersebut sudah dipenuhi. Jadi ini dua syarat yang harus dipenuhi supaya prinsip Ecclesia Supplet itu dapat terwujud di dalam pelaksanaan sakramen-sakramen gereja Katolik. Prinsip ini adalah jaring penyelamat. Analoginya adalah seperti jaring penyelamat yang memastikan bahwa rahmat Allah dapat senantiasa mengalir melalui sakramen meskipun ada kesalahan teknis atau ketidaktahuan manusia dalam pelaksanaan sakramen-sakramen itu. Dan mungkin sekarang Anda semua bertanya, apa dasar teologisnya dari prinsip Ecclesia Supplet ini? Oke ya. Jadi prinsip Ecclesia Supplet ini itu berakar pada pemahaman bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang memiliki otoritas yang diwariskan dari Kristus sendiri, yang dinyatakan di dalam Matius 16 ayat 19 ya, kunci kerajaan surga. Otoritas ini mencakup kekuasaan untuk mengelola rahmat melalui sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja Katolik saat ini. Nah, ini menjadi prinsip dasar dari pelaksanaan atau penerapan Ecclesia Supplet itu sendiri. Nah, mungkin Anda juga bertanya, kapan atau pada saat apa prinsip Ecclesia Supplet ini dapat diwujudkan? Ya kan, yaitu di dalam pelaksanaan sakramental tadi. Tetapi perlu diingat, pada saat apa prinsip Ecclesia Supplet ini tidak berlaku? Ya kan? Nah, ini menjadi catatan yang perlu kita perhatikan supaya tidak kita secara gampang atau secara serampangan memberlakukan prinsip Ecclesia Supplet itu terhadap semua kesalahan dalam pelaksanaan sakramental itu. Ada hal-hal tertentu yang menyebabkan Ecclesia Supplet tidak bisa diterapkan di dalam pelaksanaan sakramental itu. Penting untuk dipahami bahwa Ecclesia Supplet tidak dapat menalangi kekurangan dalam materi atau bentuk esensialnya dari suatu sakramen. Jadi gereja tidak dapat membuat sesuatu yang tidak sah menjadi sah jika elemen inti yang ditetapkan oleh Kristus sendiri itu dilanggar di dalamnya.
Jadi nggak bisa. Jadi ini prinsip dasarnya. Situasi apa yang menyebabkan Ecclesia Supplet itu tidak bisa diterapkan di dalam karya pastoral sakramental itu. Contoh misalkan, contoh keterbatasan yang terjadi di dalam pelaksanaan sakramen. Misalkan nih, satu, materi yang tidak tepat. Contohnya begini, jika ada seseorang yang mencoba membaptis dengan anggur, bukan air ya, anggur, atau mengurapi orang sakit dengan minyak zaitun biasa, atau bukan minyak krisma atau minyak orang sakit yang diberkati. Ecclesia Supplet dalam konteks ini tidak dapat menyelamatkan sakramen tersebut. Karena apa? Materi esensialnya salah. Ya, jadi yang pertama tadi adalah tidak memenuhi unsur materi yang ditetapkan oleh gereja. Yang kedua, misalkan bentuk yang sama sekali berbeda. Maksudnya begini, jika formula baptis diubah total, nah ini kasusnya misalkan di dalam penerapan sakramen baptis misalkan, yaitu jika formula baptisnya atau kata-kata baptisnya itu dirubah total. Contohnya seperti ini, aku membaptis kamu dalam nama Bunda Maria. Nah ini kan formanya lalu sudah berbeda dari forma aslinya, ya. Maka ketika terjadi kesalahan forma seperti ini, esensial seperti ini, maka gereja tidak dapat menyatakan ini sah karena bentuk formulanya yang ditetapkan Kristus dilanggar, ya, dalam hal proses seperti ini. Oke, sekarang prinsip yang ketiga di mana Ecclesia Supplet tidak bisa diterapkan di dalam pelaksanaan sakramental itu. Contoh, yaitu karena ini niat yang tidak ada. Contohnya begini, jika ada seorang imam memberikan misa dengan niat untuk sekedar pertunjukan atau teatrikal, ya kan, tidak berniat mengkonsekrasi sakramen Ekaristi dengan betul seperti halnya perayaan Ekaristi, hanya sekedar untuk pertunjukan dalam konteks tertentu misalkan, maka Ecclesia Supplet tidak berlaku. Karena apa? Tidak ada niat pribadi sang pelayannya. Jadi itu hanya sekedar untuk mempertunjukkan bagaimana Ekaristi itu seperti apa. Tetapi ketika tidak ada niat dari pelayan sakramental, maka dalam konteks ini Ecclesia Supplet tidak dapat diterapkan di dalam kasus ini. Lantas apa sekarang ini kesimpulan dari prinsip dasar Ecclesia Supplet yang ada di dalam diri Gereja Katolik? Ecclesia Supplet itu adalah manifestasi dari belas kasih dan kepedulian pastoral Gereja Katolik. Jadi prinsip ini itu mau menegaskan bahwa rahmat Allah tidak boleh digagalkan hanya karena kesalahan manusiawi, ketidaktahuan atau kekurangan teknis minor dalam pelaksanaan ritual sakramental itu, asal niat yang benar dan elemen-elemen esensial dari sakramen-sakramen tersebut telah terpenuhi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik sebagai ibu yang penuh belas kasih berupaya memastikan bahwa umat beriman dapat menerima rahmat melalui sarana yang telah ditetapkan. Oke, umat sekalian dan semua orang yang ingin mendalami ajaran Gereja Katolik, inilah kekasan dari Ecclesia Supplet, prinsip Ecclesia Supplet, gereja yang melengkapi. Semoga informasi ini semakin menguatkan iman kita dan juga memupuk toleransi yang lebih baik di dalam kehidupan beragama kita, bermasyarakat kita. Sampai ketemu pada sesi-sesi selanjutnya tentang ajaran Gereja Katolik. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dikomentari, silahkan tulis di catatan-catatan di bawah ya, di kolom chatnya ya. Semoga diskusi kita, permenungan-permenungan kita semakin dikuatkan. Jangan lupa untuk like, comment, and share channel ini. Dadah, terima kasih, Tuhan memberkati.